Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya ya teman-teman. Jadi di sini kita lanjut ke modul subject ya. Jadi yang pertama biasa ya kita deklarasikan routingnya dulu. Kita use subject controllernya. Kemudian ya teman-teman tinggal copy paste aja ya untuk index, create, store dan seterusnya. Tinggal teman-teman copy paste aja ya. Tinggal diubah controllernya ke subject controller, metode tetap, case-nya dikasih subject untuk yang menggunakan parameter. Untuk yang tidak menggunakan parameter ya sama tinggal routingnya aja diubah, kelasnya diubah. Oke, kita lanjut bikin controllernya ya. Di sini kita ke controller dulu, bikin filenya subject controller.php. Copy paste aja ya dari teacher controller nggak apa-apa. Nah, dari sini teman-teman tinggal ubah modelnya ke subject model. Untuk store-nya juga ubah ke subject store ya. Oke, kemudian supaya teman-teman nggak bingung, ini kan sebetulnya kita udah bikin satu modul ya, teacher gitu loh. Dan subject controller ini juga tipenya sama ya, kayak teacher controller, dia itu sebuah master data gitu loh. Jadi sebenarnya gampangnya tinggal kita modifikasi aja seluruh metode yang dari index, create, store, bahkan bisa jadi ini hampir nggak ada modifikasi sama sekali gitu loh. Kita tinggal bikin modelnya misalkan jadi subject model. Ini kita beresin index dulu deh ya, subject model. Terus ya udah metodenya sama, paling view-nya kita ganti ya, jadi folder subject aja ya. Oke, untuk metode yang lain mungkin dikomentari dulu deh ya. Aku komentar aja semua deh biar teman-teman nggak overwhelming ya. Kita mulai dari indeks ya. Jadi di sini seharusnya teman-teman sudah bisa ya tanpa arahan aku, seharusnya di sini teman-teman bisa bergerak sendiri untuk menyelesaikan metode create, store dan lain sebagainya lah. Nah, di indeks ini kontrolnya udah jalan ya kan. Kita tinggal bikin modelnya. Jadi kita akan bikin file baru lagi namanya subject model.php ya kan. Ambil dari teacher model, di copy paste aja, balik ke subject model, di paste. Oke. Hapus semua, sisain indeks ya, atau dikomentari aja deh, jangan dihapus. Nah, di sini juga sama ya, perbedaannya nggak terlalu banyak. Jadi teman-teman ganti nama tabelnya aja jadi subject. Kemudian di sini query-nya ya teman-teman tinggal ganti aja, menyesuaikan di subject ini kan kalau kita balik ke struktur database-nya ya, yaitu relasinya ke teachers ya. Jadi kita bikin subject di sini supaya nanti gurunya itu punya mata pelajaran masing-masing gitu ya. Atau sebaliknya, sebuah mata pelajaran punya guru ya. Di sini itu berarti kita harus melakukan join ya. Nggak mungkin kita nggak melakukan join ya. Jadi di sini aku bakal hapus dulu sampai ascender ya. Dan jadinya kurang lebih query-nya seperti ini ya. Tinggal sesuaikan aja lah ya untuk kerapihan penulisan query-nya. Ini nih bisa dikebawahin, bisa dikasih tab 1, terus ini dikebawahin juga. Oke, selesai. Ya kan? Kita cuma ganti query-nya aja nih ya. Untuk sisanya masih sama aja. Jadi nggak terlalu banyak perubahannya. Kita balik ke view ya sekarang. Front end-nya belum kita buat sama sekali ya. Di sini kita bikin satu lagi view, new folder, subject. Dari teacher, kita bisa ambil indeksnya aja ya. Kita copy, Ctrl+C, di-select dulu indeksnya, baru di copy paste di subject. Nah, di sini juga teman-teman tinggal melakukan penyesuaian lagi ya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan teacher ya teman-teman tinggal ganti aja jadi subject, terus di sini tambah mata pelajaran. Dan di sini kita juga cuma mau nampilin nama mata pelajaran sama nama pengajar aja lah ya. Oke, terus jenis kelamin dan status dihapus. Kemudian di bagian bawah juga ini tinggal diganti ya. Name sesuai kolom di table ya, sama ini teacher aja. Sisanya gender sama status hapus. Nah, ini yang teacher juga dihapus ya. Bisa Ctrl+H aja, ganti jadi subject. Pastikan v data teacher ini nggak kehapus ya, karena kita nggak menghapus itu. Replace satu-satu, oke selesai. Nah, di sini kita masih copy paste ya, atau lebih tepatnya kita masih repeat yourself lah. Jadi nggak dry. Nah, nanti di video selanjutnya ketika modul subject ini selesai, kita coba refactor deh ya supaya dry. Atau do not repeat yourself, atau kita tidak melakukan copy paste secara berulang. Ya, tapi itu nanti, karena itu agak repot. Oke, view-nya sudah selesai, kita bikin unit test-nya dulu, karena kita bakal tes query-nya si index. Jadi kita bakal ke tes, new file, subject test.php. Oke, selesai. Tinggal kita copy paste lagi aja dari teacher test ke subject test ya. Yang lainnya kita komen dulu ya. Nanti kita sesuaikannya nanti per modul atau per video lah. Ini tinggal ganti jadi subject controller, terus teacher controllernya juga ya. Semuanya ya. Seperti biasa lah, sesuaikan. Kelasnya juga diganti jadi subject test ya. Wah, ini untuk subject model. Nah, ini juga ya, kelas modelnya juga diubah dulu ya, jadi subject model. Begitu juga dengan controller ya, diubah. Jadi gampangnya tuh seperti itu ya. Kalau kita sudah menggunakan PHP OOP ya, plus MVC ya. Ya nggak plus MVC juga sebetulnya OOP ya, memang cara kerjanya begini. Kalau belum kita implement secara lebih best practice lagi ya. Aku nggak tahu sih best practice-nya, yang aku anggap best practice itu beneran best practice atau enggak. Tapi yang jelas di sini kita masih copy paste. Dan nanti kita bakal enhance codingnya supaya nggak sering copy paste. Jadi
kita cukup modul 1 udah jadi nih. Ya sudah, nanti modul yang lainnya tinggal mengikuti gitu loh. Tapi dengan catatan ini contoh kasusnya mirip ya. Bener-bener mirip gitu loh. Cuman beda tipe datanya atau tipe master datanya lah. Atau jenis datanya ya. Yang satu data guru, yang satu data mata pelajaran. Dan keduanya itu nggak ada persyaratan khusus gitu loh. Atau fitur khusus untuk pengolahan datanya. Jadi kita bisa sebetulnya reusable code gitu loh. Tapi belum aku implementasikan sekarang. Mungkin nanti ketika modul subject udah selesai. Oke, kita balik ke tesnya. Di sini udah jadi subject controller, with view-nya sudah false, control sudah index, sudah ada asset object-nya ya. Tinggal jalanin tesnya. Oke, seperti biasa buka command prompt, tinggal jalanin aja perintahnya. Oke, query index-nya aman ya, nggak ada error. Berarti kita bisa lanjut testing di front end-nya ya. Balik ke browser, di sini ya sudah kelihatan ya ada nama mata pelajaran, nama pengajar, dan action. Oke, kita coba insert satu data langsung ke tabelnya ya. Kita pakai dbeaver aja karena fitur create-nya belum ada. Jadi kita tinggal klik tambah di sini. Untuk teacher ID-nya pastikan teacher ID-nya ada ya di data teachers ya. Di sini aku ada ID 11. Jadi kalau misalkan ID-nya nggak ada nanti dia bakal error. Data type-nya bisa biarin 0, ID-nya biarin bisa 0. Save, balik ke browser, refresh, oke, datanya masuk ya. Berarti bisa dibilang indeks sudah selesai ya. Gampang kan? Copy paste doang dan semuanya udah jadi gitu loh. Karena kita udah punya template-nya di bagian teacher master data. Selama kita udah pernah membuat satu modul yang bisa dibilang mirip kasusnya ya, ini kan bukan mirip lagi sih, ini bener-bener mirip ya, seolah-olah persis lah, cuma beda data aja. Nah, seharusnya kita bisa mengimplementasikan reusable code gitu loh. Dan itu mungkin akan kita coba jelasin di video nanti lah, ketika modul subject-nya udah selesai. Jadi kita beresin subject modul dulu, aku coba arahin sekali lagi ya. Nanti mungkin untuk modul-modul selanjutnya teman-teman harus bisa kerjain sendiri gitu loh. Jadi nanti sesi ngodingnya mungkin akan semakin berkurang dan aku bakal coba bantuin teman-teman ketika ada suatu hal kasus yang aneh aja. Jadi kedepannya akan seperti itu ya setelah modul subject. Jadi sekali lagi ini akan aku coba bantuin lagi. Nanti setelah project subject selesai, teman-teman coba mengerjakan modul lainnya secara mandiri gitu loh. Tapi nanti final codenya bakal aku tetap share. Jadi teman-teman kalau misalkan merasa nggak confident atau nggak bisa nyelesain, teman-teman tinggal lihat. Tapi dipelajarin, jangan cuma dicontek ya. Supaya teman-teman bisa jadi programmer beneran. Kita lanjut ke bagian fitur create di video selanjutnya.